Para pemirsa Jendela Info JKJ kembali bersama kami di Lau 17 Depot Flamboyan. Ini kebetulan kita didukung sama difasilitasi tempat ini oleh Depot Flamboyan. Pak Amin, saya langsung akan sapa saudara kami. Pak Amin kayaknya lagi dalam perjalanan juga. Terima kasih untuk atensinya Pak Amin. Pak Amin mungkin bisa memberikan sedikit masukan untuk kami Pak Amin. Ini di sini kita sedang berusaha melihat solusi apa sih yang kira-kira bisa menjadikan kita lebih mantap untuk menentukan langkah, khususnya kita upaya untuk mendukung Indonesia tangguh menuju Indonesia yang nggak boleh disepelein. Monggo Pak Amin. Baik, selamat sore Bapak-Bapak semua, salam kenal. Tapi Pak Raymond sudah kenal. Jadi saya dari geolog, mestinya berpikirnya ya geologi. Jadi kalau di daerah Malang maupun di daerah Batu itu termasuk daerah geologi yang muda, istilahnya demikian. Sungainya juga sungai muda. Sungai muda itu artinya apa? Bahwa dia mempunyai bentuk lembahnya, bentuknya V, sangat tajam demikian. Dan itu secara alamiah akan seperti itu. Nah, sebenarnya sungainya sangat sedikit yang ada di situ, tapi pada waktu hujan tertentu maka dia akan banjir besar tadi. Jadi maka di situ dicirikan di daerah itu banyak sekali batu-batu besar endapan tadi. Tapi itu ritme itu sudah lama ya seperti itu. Nah, ini akan terganggu kalau misalnya di daerah hulu itu terjadi pembabatan hutan. Jadi ada perubahan penggunaan lahan. Sehingga dulu pada waktu banjir tadi kan hanya banjir biasa, istilahnya itu dia kenceng tapi hanya air lah. Ada lumpurnya sedikit lah boleh. Tapi setelah di daerah hulu itu dibabati hutannya, diganti lahannya menjadi lahan-lahan yang lain, maka terjadilah banjir itu menjadi lebih besar. Karena apa? Erosinya itu menjadi 1000 kali lipat. Sehingga sungai tadi itu bisa daya rusaknya menjadi lebih besar. Itu artinya apa? Dia akan mengerosi di samping ke bawah, tapi juga ke arah samping. Dia akan melebarkan sungai. Nah itu yang sebetulnya yang harus diwaspadai untuk daerah-daerah yang ada di daerah sungai muda tadi, istilahnya demikian. Karena perkembangannya seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak Amin, mungkin saya bisa ditambahkan Pak Amin. Dalam ranah rekontingensi Pak Amin ya, ini kalau tadi saya sempat mendengar wacana yang dilempar oleh Bapak Kalaksa terkait mitigasi bencana, rupanya ada beberapa pemahaman yang saya lihat masih belum match. Pak Amin, di ruang regensi Pak Amin, sebetulnya kalau saya lihat tadi ada berkaitan baik jasa tirta, peran jasa tirta, dan terkait perusahaan perubahan fungsi tata guna lahan itu selain kehutanan tentunya juga sangat bertanggung jawab. Dan yang jelas kalau di Malang kita melihat kan ini berkaitan dengan peraturan daerah terkait pemukiman yang ada di sepadan sungai. Kira-kira ketegasan seperti apa menurut Pak Amin yang harus dilakukan dan ditegaskan dan mungkin harus melibatkan lini-lini seperti apa untuk bisa memunculkan rekontingensi yang memang betul-betul bisa dilakukan dengan gerak cepat Pak Amin. Jadi kayaknya Bapak-bapak tadi sudah memang harus demikian. Jadi memang harus ada sepandan sungai itu ada aturannya, undang-undangnya ada. Jadi mestinya itu harusnya dilakukan. Apalagi ini tadi kalau di bagian hulu nggak ada perubahan, maka ini banjirnya akan makin besar. Jadi daya rusaknya akan menjadi besar. Akan melebarkan sungai menjadi luas. Jadi pemukim itu bisa menjadi berbahaya nantinya begitu. Jadi lebih berisiko. Jadi memang harus ada sepandan sungai itu memang harus dibuat kan, harus disepakati. Harus dikosongkan Pak Amin ya. Ya. Jadi demi menjaga nyawa mereka juga masyarakat ya. Kalau kita cuma bicara sebatas
proses. Saya pikir di situasi yang saya lihat juga sudah memiliki tingkat urgensi tinggi, kita nggak boleh main-main. Dan ini peran BPBD seyogyanya, jenengan juga pemerhati bencana. Seperti apa nih Pak Amin? Ini kayaknya kalau saya lihat di Malang juga mengalami situasi yang tidak terlalu bagus. Mungkin di daerah-daerah lain juga sama ya. Kemarin saya juga Lumajang juga mengalami situasi yang sama seperti yang dialami beliau. Kira-kira seperti apa Pak Amin? Ya, karena BPBD itu memang statusnya kan sebagai koordinasi istilahnya. Nah, mestinya dia harus segera mengkoordinasikan dengan OPD yang lain untuk segera menindaklanjuti ini. Jadi ya memang harus bersama-sama. Jadi karena sudah ada undang-undangnya, jadi nanti BPBD juga sebagai koordinator untuk menangani ini. Ini berarti harus ada langkah-langkah perubahan juga untuk fungsi koordinasi dari BPBD untuk bisa lebih punya greget juga di pemerintahan J. Ini kayaknya kita lihat nggak jalan seperti itu Pak Amin. Nah, kayaknya masih latihan. Masih latihan Pak Amin ya. Tapi bencana nggak latihan loh Pak Amin. Baik Pak Amin, saya akan menyapa dulu Pak Eko yang ada di Jogja. Terima kasih Pak Amin. Mohon nanti saya juga masukannya untuk di sesi selanjutnya. Ya. Oh, masih belum ada. Baik, langsung saya lempar dulu pernyataan Pak Amin tadi ke Pak Raymond nih, Pak Raymond. Ya, Pak. Berkaitan dengan tingkat koordinasi itu tadi berarti di atas jenengan masih ada yang harus lebih bertanggung jawab untuk menjadi kontrol juga, kontrol kebijakan, yaitu dari Perhutani. Selain daripada Jasa Tirta. Jadi persoalan kita terkait dengan daerah tangkapan air itu adalah persoalan tata ruang dan persoalan agraria. Jadi daerah hulu dari sebuah sungai itu seharusnya memang persentase tertentu ya, 30% atau tergantung standarnya lah. Harus punya tutupan yang berkanopi atau bahasa sederhananya ada hutannya. Tetapi dalam fakta yang tampak akhir-akhir ini tidak demikian. Jasa Tirta 1 tahun 2016 membuat penelitian sampai 2017 kalau saya tidak salah, itu tutupan di wilayah hulu dari kota Malang yang masuk ke Malang Raya, itu ya kisarannya 19-20% saja yang masih punya tutupan hutan. Itu di musim hujan. Entah kalau di musim kemarau vegetasinya mengecil gitu ya, kemudian kanopinya hilang. Jadi intinya sebenarnya daerah hulu ini terkendala pertama tadi, tata ruangnya, kadang-kadang kita tidak tepat memberikan fungsi pada lahan yang ada. Seharusnya hutan kemudian jadi kebun apel, atau barangkali seharusnya menjadi kawasan tutupan, tiba-tiba jadi perumahan, atau jadi area wisata gitu ya. Itu hal-hal yang menjadi persoalan. Yang kedua, masalah agraria, kepemilikan lahan. Jadi bagian hulu kota Malang ini, tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Amin, ini kan merupakan kawasan yang geologi masih muda. Sebelum Perang Dunia Kedua, daerah bagian hulu kota Malang, yang sekarang menjadi Batu, Kabupaten Malang, dan juga kota Malang, ini memiliki zonasi tertentu yang diperuntukkan untuk menangkap sebanyak-banyak mungkin air. Jadi di bawahnya sumber berantas, yang letaknya adalah dekat dengan kawasan Taman Hutan Raya Suryo, yang dikelola oleh pemerintah provinsi, itu dahulu ada perkebunan kopi dan perkebunan lainnya yang kira-kira batasnya hari ini kira-kira sampai di dekat di bawahnya Jumbo. Itu dulu merupakan kawasan yang seluruhnya adalah perkebunan dan hutan. Artinya perkebunan tanaman keras ini punya kanopi sepanjang tahun. Ya, fungsinya untuk peresapan. Tetapi kemudian setelah kita merdeka, hak guna tanahnya juga, hak pakainya berubah, ya dialihkan kepada orang lain, orang kemudian bisa melakukan sertifikasi terhadap lahan yang dikelola, dan seterusnya, maka muncullah persoalan agraria tadi, orang bisa memiliki lahan dan berbuat apapun terhadap lahan yang dimiliki. Oke, baik Pak Reman, jadi kalau saya tangkap ini, kalau di hulu ada sudah terjadi perubahan fungsi tata guna lahan yang memungkinkan munculnya persoalan di bawah, ini berarti di bawah harus lebih siap dan lebih tegas. Nah ini Pak Wanedi, kira-kira nih menurut panjenengan BPBD
di kepemimpinan berikutnya nanti itu harus karena bentar lagi Pak Walinya kan udah ganti nih, jadi saya nggak terlalu berharap deh sama pemimpin yang sekarang, kasihan kalau kita kasih beban. Jadi sekarang jenengan kayaknya masih terus akan menjabat, jadi dari legislatif kira-kira nih apa nih yang bisa diusulkan, didorong untuk menguatkan fungsi sebagai tingkat koordinasi tertinggi di kebencanaan agar bisa melakukan langkah-langkah preventif dalam penanganan situasi yang muncul dampak dari kesalahan kebijakan sebelumnya. Terima kasih. Peran legislatif sebenarnya cukup terbatas, sekalipun di Undang-Undang Nomor 23 itu kan yang disebut pemerintah daerah ya termasuk legislatif, wali kota dan legislatif. Nah, di dalam fungsi tugas kami salah satunya adalah penganggaran, yang berikutnya adalah pengawasan. Nah, di dalam dua hal itulah barangkali yang terbagi di dalam komisi-komisi, misalnya komisi terkait yang membidangi masalah BPBD, maka disitulah kita bisa termasuk memetakan mitigasi bencana, termasuk penanganannya. Tetapi lagi-lagi kadang-kadang ya itu tadi, kita memang kalau 2 tahun terakhir memang kita harap maklum lah. Di masa pandemi memang tentu kita tidak bisa kita tidak bisa berbuat banyak negara ini, tetapi yang paling penting hari ini kan kita sudah mulai bangkit, sudah mulai move on, sehingga ekosektoral itu sebaiknya hilangkan. Kalau kita memperbaiki secara total mungkin kita butuh, tetapi kita fokus regulasi, kita fokus kebijakan, kita fokuskan anggaran. Seperti Kota Malang, sebab kalau tidak fokus, masing-masing OPD saja, masing-masing OPD hanya terkait programnya, program rutin, kan rutin ya barangkali tidak risiko dan sebagainya. Nah itu harus, sehingga sekarang betul-betul harus fokus kebijakan dan fokus anggaran, dan ini terintegrasi. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tapi tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Yang kedua, yang juga lebih penting, kalau sudah, ini kan kita hanya bicara sepadan sungai sajalah, dulu sementara. Tapi kalau ngomong agak diperlebar, kita nanti ngomong master plan drainase, baru besok ini akan dibahas. Saya masuk komisi, ini baru, nah ini kan luar biasa. Nah, sehingga kalau di hulu kayak semacam Sungai Berantas, maka di hulu itu juga harus diperbaiki. Beberapa lingkungan yang tidak sesuai dengan tata ruangnya, yang mestinya hutan, yang mestinya ini juga harus dikembalikan. Kalau itu kawasan perhutani kan paling gampang. Nah kalau kawasan perhutani itu juga tidak bisa mengambil ketegasan, ya padahal itu masih kekuasaannya negara. Maka kawasan-kawasan yang masih punya kekuatan hukum untuk mengelolanya, kembalikan kepada fungsi semula, lalu kembali kepada RTH, sepadan sungai, maka sudah tegas saja, maka sepadan sungai adalah RTH. Sekarang problemnya, kita kan bagaimanapun bukan berarti mengusir mereka. Betul. Bagaimanapun setelah mereka direlokasi, kita kata mereka harus lebih baik. Juga ya. Iya kan? Betul. Lebih baik keselamatan jiwa dan raganya, lebih baik sosial ekonominya, kesehatannya, pendidikannya. Bolehlah hari ini mereka hidup di sepadan Sungai Berantas, tapi kita tidak akan pernah tahu. Yang dulu pernah hidup di sepadan Sungai Bengawan Solo, sekarang menjadi presiden loh. Dulu terusir-usir, sekarang jadi presiden. Tidak menutup kemungkinan yang hari ini hidup di sepadan Sungai Berantas, Bango, Metro, ini juga akan mungkin jadi DPR, mungkin jadi wali kota. Jangan orang-orang ngalamin seperti bapak kita yang harus gusur ya, janganlah. Artinya nanti relokasi dirumahkan lebih manusiawi. Kalau bapak kita ini kasihan nih, tapi luar biasa, beliau adalah orang-orang luar biasa yang pernah digusur tapi jadi presiden. Ya, inilah artinya kita harus betul-betul memperhatikan mereka. Artinya tegas itu tidak berarti kejam. Pemerintah tetap peduli memperhatikan bagaimana sarana prasarana mereka, sosial mereka, pendidikan mereka, dan masa depan mereka. Kita yakinkan kepada mereka keluarga warga kita yang ada di bahwa setelah mereka dilakukan relokasi akan menjadi lebih baik.
Lalu kita tata, fokus saja tahun ini yang ditata, tahun depan sebelah sana, masa sih 10 tahun nggak selesai? Betul, jalan di tempat Pak. Nah iya, tapi kalau semua minta, ya istilah hari ini kan harus ada proses. pisto, Ya, tipis betul. pisoto, ya nggak selesai-selesai. Sehingga ini pasti akan mendapat dukungan semua pihak. Saya yakin kita semua sudah mikir ke sana, cuma sekarang bagaimana kita action bukan hanya kalau action lapangan sudahlah, kita hari ini sudah luar biasa. Kalau Malang Pak, Nyun Sewu, ini ya, saya tadi lihat ada beberapa orang-orang relawan juga yang hebat-hebat juga muncul, biar gemuk badannya itu juga kalau ada bencana saya lihat luar biasa. Malah kalau saya ngomong jujur nih Pak Ali ya saya paham lah di BPBD untuk responnya nggak bisa secepat relawan, karena Pak relawan jaringannya banyak. Oh, iya. BPBD ini sudah makanya rangkulah mereka Pak Ali. Oh, iya. Mereka adalah anak-anak jenengan lah. Luar biasa nih teman-teman Mas Indra. Malah kadang-kadang kita kalah cepat dengan relawan kan. Iya, betul, kita betul. masih Pak Wan ada bencana. Oh maaf Pak, Ya, kita- Pak Wanedi, ini saya ngomong jujur. Di Palu dulu relawan Kota Malang loh yang jalankan fungsi peran BPBD yang lumpuh. Ini bangga kita orang Malang dengan semangat volunteer yang ada di Kota Malang. Mereka bukan orang yang digaji tapi nggak tahu kurang kerjaan atau apa, tapi yang jelas mereka orang-orang mulia. Nah ini harusnya Pak Ali nanti bisa lebih membangun. BPBD harus kuat karena BPBD punya komponen pendukung yang luar biasa. Mungkin bisa nggak kira-kira dimunculkan produk atau regulasi hukum Ya, untuk ini. mewujudkan ketegasan tadi? Ya mestinya bisa. Apa yang tidak bisa sih? Ye, Wong Pangapunten. keputusan- Kalau dengan bahasa Arif tadi ya Pak ya, engkau morot ini dibilang kita gusur lagi. Oh tidak, karena di hati kecil kita semua Dan mereka tidak tentunya termaksud paham. kita menggusur mereka. Iya. Saya bilang bahwa mereka hidup di situ karena faktor keterpaksaan. Terpaksa harus di situ. Kalau boleh milih, mereka milih di Jalan Ijen, Pak. Atau di Kalau perumahan, boleh. kalau boleh memilih. Kalau boleh milih Pak Tapi ya. semua kan terbatas, ilmunya terbatas, SDM-nya Namun terbatas. kita juga harus punya rule Pak. Kalau kita cuma berpikir di situ, nanti mereka akan berpikir juga tetap akan, ini jumlah penduduk kan semakin meningkat Pak. Iya. Nah, ini yang jadi persoalan yang luar biasa. Oh iya, jadi ini kan sebuah masalah. Sudah masalah yang petanya sudah jelas. Ye. Sehingga saya sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang hari ini hidup di sepantaran sungai, menurut saya, mohon maaf, hanya menunggu waktu kapan titik mana yang akan longsor. Itulah yang sangat Nah, kalau menjadikan begitu, keprihatinan kan kita sudah Bapak. punya peta nih. Kita tinggal bagaimana menerapkan hukum dengan tegas. Ya kalau saya bilang dengan arif dan bijaksana, manusiawi, sehingga kenapa tidak bisa? Nah. Sangat bisa. Artinya kalau kan penting komunikasi, bukan itu sebagai pencitraan karena mau pilek atau pilkada, pilpres. Nah, ini repot mendekati ini kan tidak 2024 begitu. ya. Sehingga siapapun kepala daerahnya, siapapun presiden, ini tuh firm. Tidak pandang bulu. Dan kalau bisa nih dari DPR juga bisa mendorong tuh nanti apapun yang jadi acuan wacana yang positif harus tidak boleh diintervensi oleh kepemimpinan selanjutnya, seyogianya seperti itu. Kalau nggak gitu seperti Pak Remon pasti akan mengeluh terus itu. Betul Pak Remon? Pada waktu Kampung Warna-Warni dikembangkan sebagai area wisata, waktu itu Perum Jasa Tirta I sudah memberikan saran untuk memasang EWS sebagai cara untuk mengingatkan bila mana air di sungai naik dan membahayakan para wisatawan. Jadi kami sebenarnya ingin asertif, kami ingin proaktif, dan saya kira pemerintah Kota Malang ke depan harapan kami tentu komunikasinya akan terbangun. Kami tentu siap untuk bekerja sama. Ada Balai Besar Wilayah Sungai Berantas yang memiliki akses ke dana APBN. Ada Balai Perumahan dan Wilayah yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya, itu juga bisa menyediakan akses untuk membangun rumah susun dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya semua resources itu sudah ada. Perum Jasa Tirta membantu dengan pemantauan, dengan penyuluhan, dengan kita kemarin di Lesan Puro kita melakukan juga upaya sederhana melakukan rekonstruksi ya terhadap tanggul atau lereng yang longsor. Kita kemarin di
sempadan Sungai Bangu itu memberikan peringatan kepada perumahan yang masuk ke area sempadan sungai dan sebagainya. Semuanya kita lakukan, tapi kami nggak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri, masyarakat nggak bisa sendiri. Nah, harapan saya ke depan, pemimpin Kota Malang ini tentunya visioner. Visioner karena saya kira Malang ini adalah kota pendidik, kota bunga, kota yang ada di dataran tinggi, jadi harum namanya, indah kotanya, tentu saya harap sehat juga masyarakatnya, ruang publiknya juga tertata dengan baik. Ini harapan, karena saya sendiri juga lahir di Kota Malang, dan saya kira apa yang saya saksikan hari ini menuntut kebersamaan kita. Not beyond words, lebih dari kata-kata. Oke, terima kasih Pak Raymond. Saya akan coba menghubungi rekan. Coba langsung ditelepon dulu. Kita juga masih menunggu karena Mas Eko tadi juga sudah menunggu lebih awal. Mungkin ada masukan juga dari beliau untuk kita semua di tempat ini, dan harapan saya pembicaraan kali ini bisa menjadikan renungan juga Pak ya. Kita tidak bicara soal salah benar. Sekali lagi ini kita ruang adalah berusaha untuk melihat solusi apa yang kira-kira bisa sempat menjadikan Malang kota tangguh, Malang kota yang memang mainstreamnya nggak harus kota yang sudah harus waspada dengan saat terjadinya hujan, karena apapun memang realitas itu adalah sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, beberapa kepemimpinan ke belakang itu sudah menjadi kerentanan tapi tidak menjadi urgensi. Ini yang jadi persoalan, dan ini yang harusnya kita prihatin, dan harusnya kita berpikir pada pentingnya penajaman regulasi khususnya. Mungkin ini saya langsung bidik dulu sambil menunggu Pak Eko, Pak Ali ya. Pak Ali, menurut Pak Ali, khusus kita bicara soal banjir, jadi kita tidak melebar ke bencana yang lainnya, banjir, dampak dari banjir, tim seperti apa yang dibentuk oleh BPBD dan dimiliki BPBD untuk bisa melakukan intervensi pada penanganan? Ya, terima kasih. Penanganan bencana dan kita ngomong banjir itu adalah investasi. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi memang bencana investasi Pak? Investasi, penanganan bencana investasi. Artinya apa? Bahwa kalau kita sudah tahu penyebab banjir itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi mohon maaf, saya, Pak Wanedi, Pak Raymond, kemudian Pak Lurah, Pak Camat, semua warga masyarakat itu pada saat hujan, apalagi lebat itu kecil-kecil. Padahal difahami oleh Pak Raymond, Pak Wanedi, Pak Kiai, Pak Wanedi, Pak Haji Wanedi. Ini bahwa yang namanya hujan itu adalah rahmat, ya kan? Di mana letak rahmatnya? Kalau air hujan itu turun dari langit, masuk ke sungai, masuk ke drainase masuk ke sungai, masuk ke laut. Di mana letak rahmatnya? Makanya saya sampaikan bahwa kalau seandainya Pak Teja ini, Ayah Teja ini membangun rumah 10 kali 10 dengan asumsi air itu adalah 10 cm, maka Pak Teja ini, Ayah Teja ini memiliki kewajiban memasukkan air ke dalam tanah itu 1 kubik. Ini yang harus difahamkan. Jadi air ini tidak hanya dimasukkan ke dalam drainase ke sungai masuk ke laut, tetapi bagaimana air ini diinjeksikan ke dalam tanah. Harapan saya sebagaimana disampaikan oleh Pak Raymond tadi, kita harus visioner ke depan. Bagaimana Malang ini pada saat musim hujan tidak banjir? Oke, sekarang saya mau tanya Bapak, saat terjadi banjir, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh BPBD? Ya. Tidak ada. Kan begitu. Pada saat banjir, apa yang bisa sampai lakukan? Nunggu. Hanya nyedot, hanya nunggu selesainya banjir. Iya begitu kan? Ini Bapak ya. Kan begitu. Ini berarti ini mungkin masukan dari kami. Iya. Saya 96 sampai sekarang di kebencanaan. Jadi kalau ngomong bencana, ini mungkin ini agak sisi sintingnya orang-orang relawan Pak Ali ya. Saat cuaca sudah mulai tidak baik, tim kami pasti akan siap. Dari yang unsur SAR sendiri, dari unsur apapun yang berkaitan dengan mencegah. Minimal saat terjadinya banjir harus ada komponen kebijakan yang juga ada di lapangan terkait BPBD sebagai pengawas atau penggerak komponen dari kampung tangguh.
Ini yang kita harus dorong Pak Ali. Jadi gini, mohon maaf jalan Pak Ali. Saya tadi menyampaikan bahwa pada saat banjir apa yang dilakukan? Iya. Apa yang harus dilakukan pada saat banjir? Sebelum banjir, kita ngomong sebelum banjir. Ya. Jadi artinya bahwa bencana itu sebelum kejadian, saat kejadian dan pasca kejadian. Tapi pada saat itu tanah longsor, pada saat itu banjir apa yang dilakukan? Kan gitu kan? Kalau seandainya pengaturan itu di lalu lintas ya kita atur lalu lintasnya kan begitu. Ya, betul. Kalau kita bicara kita sedot, tapi sebelum terjadi banjir apa yang harus dilakukan? Itu adalah namanya persiapan kita. Nah di sini kalau itu yang makanya tadi saya katakan pada waktu banjir, saya fokusnya pada waktu banjir karena kelemahan kita masyarakat seringkali panik dan tidak ada yang mendampingi justru saat terjadinya banjir. Di situ sebenarnya peran potensi kebencanaan harus ada agar bisa memberikan wawasan, ketegasan dan edukasi pada masyarakat saat justru malah kejadian. Karena itu kami lakukan sejak awal saya di bencana sampai sekarang itu kontinu. Ya, itulah yang namanya mitigasi bencana. Yang kita lakukan bagaimana kita membentuk kampung-kampung tangguh, bagaimana kita membuat kelurahan-kelurahan tangguh, bagaimana sekarang ada programnya Katana, keluarga tangguh bencana. Jadi ini kita sosialisasikan pada saat terjadi banjir apa yang harus sama lakukan. Satu, sama harus menyelamatkan, ya kan? Berkas-berkas yang kemungkinan itu menjadi yang paling otoritas, ya kan? Kalau memang ini peralatan elektronik yang bisa sama selamatkan di atas. Jadi artinya bahwa inilah apa namanya mitigasi yang harus dilakukan. Tapi pada saat banjir tidak bisa dilakukan, kan begitu kan? Jadi sebelum terjadi impact dash inilah yang kita lakukan. Berarti bagaimana sosialisasi, edukasi dan simulasi kepada warga masyarakat yang rawan terhadap banjir. Itu preparedness. Iya, seperti itu. Pada tahapan preparedness ya, tapi saya mengatakan ini adalah saat terjadi banjir karena disitulah kita seringkali tidak mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya. Tapi kami yang selalu berusaha untuk melihat sendiri bagaimana paniknya masyarakat. Saya nggak berpikir Pak Ali kalau tadi soal kampung tangguh Katana pun waktu rekan BNPB saya juga bilang saya udah pesimis itu. Nggak jalan itu proyek itu cuma buang duit. Kenapa? Ternyata di lapangan pun itu semua tidak bisa berfungsi saat terjadi bencana. Lihat Trenggalek, lihat di kemarin aja di Lumajang itu saya lihat sendiri dan saya ada di sana dan saya langsung komunikasi dengan Pak Kaban BNPB dan saya katakan situasi yang sebenarnya. Jadi etos kinerja rekan-rekan yang sebagai pemangku kebijakan di kebencanaan itu saya pikir harus memiliki kekuatan yang strength untuk berani mengkoordinasikan dengan rekan-rekan aparatur di level bawah ya benar secara reaktif. Ya, jadi betul apa yang sampaikan betul. Jadi artinya bahwa ada pentahelik sekarang menjadi 6. Ya. Yang nomor 2, ini pemerintah ini hanya 6% atau 5%. Tetapi yang utama adalah yang 2, sebagaimana yang Mas Indra tadi. Jadi social society, kelompok-kelompok masyarakat, ini yang harus kita tingkatkan kapasitas pengetahuannya. Jadi seperti di RT, di RW, di kelompok masyarakat. Karena begitu jadi bencana sebelum terjadi bencana itu yang tahu mereka dulu. Jadi bukan BPBD, bukan dari TNI atau bukan dari Polri atau dari manapun, tapi yang bersangkutan dulu, ngoprak-ngoprak dulu di TKP. Makanya kita harus kuatkan yang namanya Katana, keluarga tahan bencana, kelompok kampung-kampung tahan bencana. Betul Pak Ali, saya paham. Ini apalagi mohon maaf, seperti di Palu, kalau saya ngomong di Palu, begitu Palu di sana itu gempa tek atau di Lombok ada gempa tek, BNPB lama. Tapi masyarakat di sana karena semua fasilitas umum hancur. HP tidak bisa berjalan, jalan ini rusak, semuanya hancur. Yang bisa menyelamatkan dirinya siapa? Yang bersangkutan. Ini karena ini yang kedua ini. Jadi social society, kelompok-kelompok masyarakat inilah yang harus sosialisasi, edukasi dan simulasi berkaitan dengan ini yang utama. Jadi begitu. Baru ini kita ngomong yang lain, pengusaha, ya kan, private sector, kemudian kita ngomong akademisi, baru kita ngomong media, baru kita. Jadi seperti itu. Tapi yang utama bagaimana? Modal utama di kebencanaan adalah social society, kelompok-kelompok masyarakat. Ini yang utama. Modal utama social society. Oke, kita saksikan di berikut ini. Ngopi dulu biar greget. Bubrukers,
Yo, ngopi gajah.